1 Kanal Inspirasi. Anda masih bersama kami di Lintas Tanjung Pinang Pagi, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Apa kabar Anda pendengar pagi hari ini? Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam melakukan setiap kegiatan kita pagi hari ini. Apapun yang kita lakukan hari ini dan dimanapun kita berada, ingat kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Mari kita tetap menerapkan protokol kesehatan saat kita melakukan beraktivitas. Baik pendengar, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, teknologi menjadi teman kita dalam beraktivitas. Namun dengan kecanggihan teknologi saat ini, tanpa sadar terkadang kita terjerumus, bahkan lalai dalam menggunakan teknologi, sehingga tanpa sadar merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Jangan terjerumus pada kecanggihan teknologi digital, menjadi topik yang kita angkat pagi hari ini bersama narasumber yang sudah kami hadirkan. Saya perkenalkan, ada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, ada Pak Aludin Andi. Selamat pagi Bang Andi. Selamat pagi Kak Erita. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Kak Erita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih kehadirannya pagi hari ini. Dan di samping Bang Andi ada Bang Zulfahmi MT yang merupakan pengamat IT dari Umrah ya Bang? Dari Sekolah Tinggi. STTI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Baik, terima kasih Bang Zulfahmi. Apa kabar pagi hari? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Dan saya akan menyapa di Zoom ada Kak Uli Sofia, merupakan pengamat komunikasi. Selamat pagi Kak Uli. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya Kak Uli ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini tidak bisa gabung ke studio, ini pasti aktivitas cukup padat hari ini ya Kak Uli ya? Ya. Baik, dan nanti mungkin Bang Andi, Bang Fahmi bisa saling menyapa dulu. Assalamualaikum Kak Uli, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam kenal ya dari studio. Salam kenal dari studio. Baik, nanti seperti biasa pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 49050 atau bergabung di YouTube kita Pro 1 RRI Tanjung Pinang bersama saya pagi hari ini Erita Fitra Insani. Pro 1 Kanal Inspirasi. Baik, saya ke Bang Fahmi dulu. Selaku baik. pengamat IT. Nah, kalau melihat saat ini perkembangan teknologi kita yang terjadi saat ini, kita tidak bisa jauh ya Bang dengan teknologi. Apalagi pandemi COVID-19 membuat kita memang harus belajar tentang teknologi, apapun itu, supaya kita tidak ketinggalan zaman. Nah, kalau melihat perkembangan masyarakat kita dalam menggunakan teknologi saat ini, bagaimana nih? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi dalam penggunaan teknologi informasi saat ini di masyarakat tentu sudah sangat masif ya, sudah banyak digunakan dan sudah banyak diterima oleh kalangan berbagai masyarakat. Nah, kalau misalkan kita tidak menerima itu, maka kita akan merasa tertinggal tentunya. Karena yang seperti kita lihat di berbagai kegiatan kita itu membutuhkan yang namanya teknologi informasi. Yang seperti kita lihat ya, kalau saat ini di pelabuhan Kota Tanjung Pinang sudah menggunakan beberapa menggunakan uang elektronik seperti itu. Kemudian dekat pusat perbelanjaan sudah menggunakan yang namanya pembayaran non tunai dan berbagai hal teknologi informasi. Dan begitu juga terkait dengan marketplace yang saat ini sudah berkembang di Kota Tanjung Pinang, sudah banyak yang sifatnya mungkin di bawah dari yang aplikasi-aplikasi marketplace yang besar gitu. Cuman mereka belum muncul ke dalam permukaan gitu. Tapi sudah ada banyak. Dan terkait dari teknologi informasi di dunia pendidikan juga udah sangat berkembang gitu. Baik dari learning management system kayak penggunaan pembelajaran online ya pada saat pasca COVID kemarin gitu ya. Kemudian ada berbagai teknologi informasi seperti Internet of Things yang dimana anak-anak muda saat ini mungkin banyak menggunakan yang teknologi Internet of Things, menggunakan smartphone dalam menggunakan teknologi informasi tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya kita memang sudah saat ini memang tidak, teman kita adalah teknologi. Iya, benar. Benar. Namun kalau dilihat perkembangan saat ini banyak positif negatifnya atau gimana nih Bang Fahmi? Sebenarnya kalau kita melihat itu lebih banyak positifnya gitu. Dengan sesuai dengan kebutuhan, karena teknologi informasi itu merupakan salah satu untuk mempercepat informasi, mempermudah kegiatan, membantu kegiatan seperti itu. Ya, untuk membantu kegiatan kita sehari-hari gitu.
Tapi akan tetapi dalam hal negatif ini, karena kita itu terlena dengan kecanggihan teknologi informasi ini, sehingga kita terbuai sering memanfaatkannya tanpa terlalu aktif untuk mengelola atau menciptakan suatu aplikasi itu tersebut. Itu. Oke, baik, kita cukup terlena ya, sehingga banyaklah timbul-timbul hal negatif dari teknologi yang ditimbulkan itu. Nah, kalau seperti ini, kalau dilihat dari perkembangan kita daerah kita ini untuk teknologi salah mengartikan atau salah menggunakan ini, dominan dilakukan oleh siapa ini, Bang Fahmi? Ya, kalau kita lihat itu ya lebih banyak ke kaum anak muda gitu ya, anak-anak itu ya, terutama saat ini karena di dunia internet ya, terutama di dunia internet itu tidak ada batasan gitu Bu. Tidak ada batasan. Jadi tidak segala macam ucapan itu terucap di dunia internet tanpa ada pengawasan. Nah, itu kadang banyak anak-anak mungkin yang di bawah umur yang belum pola pikirnya terbentuk, itu dia mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sehingga itulah yang menyebabkan ya banyak bahasa yang terucap tanpa pengawasan dari orang tua gitu. Sebenarnya banyak juga hal yang positifnya gitu. Gitu. Yang banyak maka timbul-timbul kreativitas dan prestasi dari anak kaula muda saat ini ya. Oke, dan kalau lihat juga perkembangan zaman, lebih untuk teknologi ini kan tadi disampaikan sudah hampir masuk di semua kehidupan kita, di pendidikan, kegiatan sehari-hari, nah gitu kan. Kalau untuk daerah kita ini apa nih yang perlu menjadi antisipasi kita ini untuk supaya kita tidak terjumus dalam menyalahgunakan teknologi ini, Bang Fahmi? Ya, kalau kita melihat ya dari sisi pengawasan itu, atau kita menciptakan suatu lingkungan yang bisa menciptakan mereka ini menyalurkan ide-ide kreativitas itu. Tidak hanya sebagai penikmat aja. Kalau hanya penikmat kan kita itu hanya menikmati, kayak misal lingkungannya terbentuknya hanya untuk menikmati, ya dia terbentuk ke arah sana gitu. Tapi kalau lingkungannya itu lebih ke arah untuk menciptakan kreativitas, menyalurkan ide-ide positif gitu ya. Jadi lebih banyak hal-hal yang bisa diangkat itu ke permukaan. Oke, baik. Terima kasih Bang Fahmi. Saya ke Bang Andi nih, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Bang Andi, kalau melihat tadi seperti disampaikan oleh Bang Fahmi, banyak sekali ya dampak positif dan negatif ditimbulkan ini. Ya, nah, betul. dari Kominfo sendiri melihat perkembangan teknologi kita ini bagaimana nih Bang Andi? Terima kasih Kak Erita. Berbicara tentang teknologi informasi, kita tidak terlepas dari internet itu sendiri. Dapat kami informasikan bahwa di hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia di tahun 2021 yang lalu, itu penetrasi pengguna internet atau teknologi informasi ini di Indonesia mencapai 210 juta orang, sekitar 77,02% dari jumlah penduduk 272 juta jiwa lebih. Di Kepri sendiri, dari total penduduk 2.100.000 itu sekitar 90% atau 1,9 juta warga Kepri itu adalah pengguna internet. Kepri termasuk dalam 5 besar pengguna internet tertinggi di Indonesia. Artinya bahwa masyarakat Kepri ini secara keseluruhan itu dapat dikatakan sudah melek digital. Karena mungkin letak geografis yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Hal ini dapat dibuktikan pada survei Kementerian Kominfo di 2021 yang dirilis di awal Januari 2022 kemarin terkait indeks literasi digital. Itu Provinsi Kepri menempati urutan kedua nasional setelah Jogja dengan indeks 3,68%. Jogja itu lebih tinggi di indeks 3,71. Secara nasional itu Kepri berada di atas nasional. Nasional cuma 3,48%. Artinya bahwa mau tidak mau perkembangan teknologi ini menjadi hal yang harus, terutama kita di Kepri. Kepri ini punya kekhususan sebenarnya. Kekhususan Kepri ini, kita punya wilayah Batam. Batam itu menjadi pusat pertemuan jaringan internet internasional, di mana jaringan internet
nasional dan Singapura dan Malaysia. Ada 2 di Indonesia, yang kedua di Manado, itu jaringan internasional dengan Filipina. Di Kepri sendiri juga kita akan dibangun di Batam pusat data nasional. Itu ada 4 di Indonesia, 1 di Batam, di Yogyakarta, kemudian di Ikn dan di Labuan Bajo. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bang Fahmi terkait hal-hal sisi negatif positif yang akan mau tidak mau itu akan dihadapi oleh masyarakat sebagai dalam menggunakan teknologi informasi ini. Ada beberapa sisi negatif mungkin dapat kami jelaskan ya sebelum kami masuk ke dalam peran kami selaku pemerintah. Yang pertama itu pornografi dan kekerasan. Ini hasil survei daripada ICT Watch, itu Organisasi Penyelenggara Internet Sehat, itu menyebutkan bahwa internet merupakan salah satu sumber terbesar dari pornografi dan kekerasan. Dan sebagian pornografi dan kekerasan itu bahkan terselubung di dalam konten-konten games, komik, dan kartun. Ini tentunya berbahaya untuk anak-anak kita, perlu pendampingan orang tua. Yang kedua yaitu berkembangnya aktivitas ilegal seperti penipuan, kemudian pemerasan, penculikan, bahkan pembunuhan. Itu bisa kita dilakukan. Kemudian ini juga sangat penting yaitu kerentanan informasi pribadi. Adanya pencurian data pribadi, peretasan data pribadi yang dengan menggunakan metode phishing. Phishing itu yaitu pencobaan untuk mendapatkan data-data pribadi orang untuk digunakan hal-hal yang ilegal atau negatif. Kemudian akan membentuk karakter pribadi yang kurang bersosialisasi, introvert. Kemudian yang paling penting lagi yaitu sering beredarnya berita hoax atau berita yang tidak benar unsur kebenarannya. Tentunya hal-hal negatif ini harus kita antisipasi, dan di sini peran pemerintah tentunya dan seluruh masyarakat untuk menangkal ini sangat-sangat penting. Berikutnya mungkin kami akan menyampaikan langkah-langkah, tapi kami berikan kesempatan kalau dilihat antisipasi tentu sudah disiapkan langkah-langkah yang dari Kominfo lakukan. Nah, kalau melihat ini langkah-langkah yang apa nih yang sudah ataupun yang akan dilakukan oleh Kominfo sendiri? Jadi begini, kewenangan terkait telekomunikasi adalah kewenangan pusat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Untuk mengantisipasi hal negatif di dunia maya yang dengan kecanggihan teknologi informasi ini, pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah melakukan beberapa langkah-langkah termasuk fundamental, seperti mulai tahun 2018 sampai dengan 2021 ini, itu pemerintah telah men-take down melalui cyber patrol di internet. Jadi Kominfo itu punya alat untuk pencarian konten-konten negatif yang bekerja 24 jam. Di situ pekerjaan sekitar 106 orang, itu 3 shift 24 jam bekerja untuk khusus tugasnya itu mesin pencari konten-konten negatif. Dan hingga awal 2022 ini sudah 2,7 juta konten dan situs yang di take down, diblokir dan dihapus oleh Kementerian Kominfo. Dan dari angka-angka itu 50%-nya itu konten negatif berbau pornografi. Yang lainnya itu kekerasan dan lain-lain. Ini pertama dilakukan karena ini penting. Kemudian yang kedua, pemerintah kita di pemerintah juga melakukan yang namanya literasi digital. Literasi digital ini yaitu memberikan pemahaman sehingga masyarakat atau pengguna internet itu mempunyai kemampuan untuk menganalisa informasi yang berada pada dunia digital. Kemudian kami di pemerintah daerah, kemudian di Kominfo juga bekerja sama dengan beberapa institusi menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat, baik itu melalui webinar, melalui acara workshop. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi di sekolah-sekolah terkait penggunaan internet yang sehat dan aman. Ini tentunya secara
tidak langsung memberikan pemahaman terkait penggunaan internet itu. Oke, baik Bang Andi, kalau selama ini untuk melakukan pemblokiran itu dari Kominfo Pusat. Ya, Nah, betul. apakah kita di daerah, Kominfo daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten di daerah kita nih, Bang Andi? Untuk Kominfo daerah kita tidak punya kewenangan itu, Oke. karena sesuai dengan undang-undang bahwa urusan telekomunikasi itu adalah urusan pusat, Oke. pusat dan di bawah kewenangan Kementerian Kominfo. Oke. Kita sebagai pemerintah daerah itu bertugas untuk memberikan rekomendasi atas laporan-laporan yang masuk ke daerah untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Untuk menjaga atau memproteksi diri sendiri masyarakat dalam penggunaan internet atau penggunaan teknologi informasi atau digital ini, itu di masing-masing platform Oke. itu sudah disediakan sebenarnya. Disediakan report, laporan seperti kita sebut Facebook, di situ kita bisa menyampaikan jika kita menerima konten-konten yang berbau negatif. Itu akan pasti 3 kali melapor pasti akan diblokir. Oke, berarti kita cuma bisa memiliki kewenangan untuk merekomendasikan, mengusulkan Ya, ini, merekomendasikan, betul. baru diblokir oleh Kominfo Pusat. betul. Apakah pernah kita lakukan ada konten kita yang kita rekomendasikan untuk diblokir? Kemarin dari KPI, Komisi Perlindungan Anak juga, Penyiaran. Komisi Perlindungan Perlindungan Anak Anak, daerah, oke. itu juga meminta rekomendasi kita melalui Oke. kita untuk menyampaikan pusat terkait konten-konten games yang berbau kekerasan. Oke. Kekerasan, mana sudah mulai berdarah-darah, berbusana, games itu berbusana, pelakunya itu berbusana yang kurang sopan. Itu kan udah dikonsumsi oleh anak-anak kita di rumah. Dan ini kita rekomendasikan untuk segera, responnya bagus. Kominfo Pusat sedang sekarang menggodok peraturan Menkominfo terkait pembatasan penggunaan game online. Dan mungkin dalam waktu dekat akan segera terbit itu. Oke. Oh, berarti masyarakat ataupun lembaga yang memiliki merasa dirugikan bisa meminta rekomendasi melaporkan Menkominfo daerah Betul. untuk kita bisa di-follow up. merekomendasi. Artinya tugas kita kan mempercepat. Kalau masyarakat melapor langsung kadang tanggapannya dari pusat karena sangat banyak laporan itu masuk ke Kominfo Pusat. Jadi dengan rekomendasi kemudian istilahnya lobby-lobby lah mempercepat itu sehingga tanggapan juga akan segera masuk. Kita juga di sini kita punya fasilitas pengaduan aplikasi seperti Span Lapor yang dikelola Kemenpan, ataupun kami punya aplikasi Japri Group yang sudah kami launching. Itu masyarakat bisa melapor ke situ dan kita akan tindak lanjuti. Oke, baik. Terima kasih Bang Andi, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Saya ke Kak Uli. Kak Uli. Iya, Mbak. Ya, dalam seorang terjumus dalam menyalahgunakan teknologi itu tidak hanya konten, namun juga terkadang juga status dan juga statement yang mengundang kontroversi dan juga hingga menimbulkan sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, kalau dari ilmu komunikasi sendiri nih Kak Uli, masyarakat kita ini mendominasinya gimana sih Kak Uli? Ya, kalau secara historical ya Mbak, kita harus lihat bagaimana kemudian secara perkembangan teknologi ini mulai dari yang cetak, kemudian masuk ke televisi, radio, terus kemudian langsung sekarang kita ke internet. Harus dilihat kita Indonesia ini memang melakukan lompatan-lompatan begitu ya. Saat di barat itu mereka mulai dari belajar nulis gitu ya, membaca, mereka udah ini budayanya udah mapan, baru mereka masuk sampai ke internet. Kita di Indonesia tahun 63 saat kita belum bisa makan, belum bisa apa-apa, kita langsung punya satelit, Mbak, satelit Palapa. Oke. Jadi kita belum kita nulis, belum kita memahami sesuatu, kita udah punya televisi. Kita belum siap untuk kondisi itu tiba-tiba kita langsung revolusi ya, revolusi teknologi itu kita masuk, belum pernah nulis, belum pernah baca, belum selesai duduk bacanya, terus tahu-tahu kita udah nonton, begitu sudah nonton terus kita tahu-tahu udah mulai nirkabel, wifi dan sebagainya gitu. Jadi artinya shock mungkin ya. Nah untuk kita tuh yang ini shock. Nah tapi shock ini nggak boleh lama-lama begitu. Soal teknologi ini kan dibenturkan lama-lama jadi juga gitu istilahnya kan. Kena terus evaluasi terus kemudian kita apalagi melakukan refleksi begitu ya, refleksi, kemudian akhirnya kita harus bisa ubah sesuai. Nah kondisi shock inilah tadi yang membuat kita tidak bisa berargumen secara kita nggak biasa menulis baik, berargumentasi baik,
Terus kemudian kita dikasih platform yang bisa tanpa batas, platform yang bisa membuat kita berekspresi tanpa batas, seolah-olah tanpa batas begitu. Sehingga dia akan muncul apa adanya gitu, apa adanya tergantung pada referensi, terus kemudian tergantung pada sosiodemografi orang itu, tingkat pendidikannya, budayanya, kemudian kebiasaannya begitu ya. Nah, ini yang muncul akhirnya. Nah, uniknya dalam teknologi komunikasi itu ya, semakin Anda berbeda, semakin Anda disukai. Terlebih apakah itu positif atau negatif. Karena Anda beda gitu. Jadi kalau hari gini ngomong ngomong kaki 4 itu sebagai bentuk kekerenan, coolness gitu ya. Dikit-dikit aing gitu ya. Itu langsung diserap gitu loh, langsung diserap. Jadi setengah mati guru, pendidik gitu ya, emak di rumah, bapak ya gitu, kita mencoba untuk berbahasa yang baik. Yang trennya justru yang begitu. Nah, jadi memang ada kita harus step back sedikit, kita harus mundur lagi dulu ke belakang untuk kalau anak kecil langsung, kan nggak bisa ya anak kecil langsung berdiri jalan gitu, nggak bisa, terpaksa dia harus terapi lagi, belajar lagi kita untuk baca dan kemudian berargumentasi dengan cara yang cerdas, tapi cerdas tapi ini elegan, tetap gitu. beradab. Betul gitu, Mbak. Tapi Kak Uli, kalau kita lihat atau pantauan Kak Uli nih, apa sih Kak Uli yang menyebabkan tanpa sadar nih masyarakat kita tiba-tiba mengeluarkan statement ataupun konten yang menimbulkan sesuatu yang negatif dan positifnya itu kontroversi gitu Kak Uli, tanpa sadar yang sering dilakukan masyarakat kita? Ya ini kan budaya yang kita terima setelah reformasi ya. Dulu kalau misalnya kita ingat zaman Soeharto, nggak bisa kita ngomong aneh-aneh, betul nggak? Orde Baru kita nggak bisa kita ngomong di mana, karena. Tapi sekarang kita kan juga nyangkut dengan undang-undang IT nih, Kak Uli. Nah itu dia. Nah satu sisi begini, reformasi menjanjikan bahwa demokrasi itu hadir kalau misalnya kita punya kebebasan untuk berpendapat. Benar, itu benar. Hanya saja nggak tanpa tendeng aling-aling, terus kayak kuda keluar dari kandang yang terlalu lama dikekang, terus tiba-tiba yang wah gitu ya, euforia terhadap kebebasan itu kemudian dianggap kalau nanti misalnya dikekang kembali, kita balik lagi ke zaman purbakala begitu. Ya itu berarti kegembiraan yang terkadang tanpa sadar ya menjerumuskan kita. Karena beberapa pengamat menganggap bahwa atau mereka orang kreator seni ya, orang kreator konten, orang-orang yang memproduksi narasi atau memproduksi media, itu kadang-kadang mereka menganggap banyak kali yang ditahan, banyak kali kita nggak bisa kreatif gitu loh. Tapi kan ada kan punya tanggung jawab sosial juga gitu loh. Nah ini yang satu ini yang kemudian yang sekarang tuh atas nama hak azazi untuk berpendapat, kemudian tanggung jawab sosial ini nggak muncul lagi. Kalau dulu kita kan punya tanggung jawab Pancasila ya iyalah konten boleh tapi harus berketuhanan yang Maha Esa ya. Kalau kontennya tuh akan ngungkit untuk rasis gitu ya, sara, itu nggak bisa seharusnya. Tapi sekarang Mbak itu lihat sendiri lah podcast yang kemudian menyentil hal-hal yang sensitif itu hanya untuk sebuah like, viewers, ideologi, rating dan sebagainya. Ini kan di dia sih enak ya, monetizing dia, duit urusannya, begitu like, begitu rating naik, dia kaya. Tapi dampak di bawah itu yang kemudian sebacot lu aja ngomong itu kan itu jadi tidak mengedukasi sama sekali begitu, bahkan membuat gesekan-gesekan yang tadinya harusnya tidak ada ini diperuncing begitu. Nah itulah karena mengejar followers dan itu hingga akhirnya menimbulkan konten-konten yang berbau kontroversi ya Kak Uli ya. Betul. Oke, baik, terima kasih Kak Uli, Bang Fahmi dan Bang Andi. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus.
Ya. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur. Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan. Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, Mobile Legend terus. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur. Ya udah, iya. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik, Anda masih bersama kami dalam Dialog Lintas Tanjung Pinang Pagi. Jangan terjerumus pada kecanggihan teknologi. Topik kita angkat pagi hari ini bersama narasumber sudah kami hadirkan. Ada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, ada Bang Aludin Andi, dan juga ada pengamat IT, ada Bang Sulfahmi, dan juga ada Kak Uli Sofia dari pengamat komunikasi. Silakan jika Anda ingin bergabung sama kami dan telepon 44950 untuk berbincang bersama narasumber yang sudah kami hadirkan pagi hari ini terkait dengan topik yang kita bahas tadi. Kami terima untuk penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak Erita. Selamat pagi Bapak. Dengan siapa Pak? Dengan Siswanto di Tanjung Pinang. Oke, baik. Pak Siswanto di Tanjung Pinang. Silakan Pak Siswanto. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Selamat pagi Pak Sis. Ya, tadi dipanggil oleh Kak Erita nih kakak dan abang. Ya, karena masih muda-muda Pak Sis. Saya hanya bisa membayangkan narasumber kali ini mesti orang-orang yang muda lah daripada saya. Ya, muda macam saya Pak Sis. Ya, muda lah ya. Tapi sebenarnya saya lebih muda lagi. Oh gitu Pak Sis. Baru umur 25. Oke. Amin. Kebalikannya ya Pak Sis. Selalu muda Pak Sis. Ya. Silakan Pak Sis. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai teknologi ya, teknologi itu saya ibaratkan seperti senjata. Apakah bentuknya pistol apakah itu keris atau pisau ya. Artinya dia punya dua sisi, bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik dan juga bisa untuk hal yang negatif atau jahat gitu ya. Oke. Nah, saya ingin tanya nih, yang termasuk ini host pagi ini dan Bapak Ibu narasumber, kan beliau-beliau ini bicara mengenai teknologi dan sebagainya kan gitu. Ya, mungkin mendekati expert lah ya, istilahnya ahli gitu ya. Pertanyaan saya simpel aja, Bapak Ibu di sini apakah udah punya aset digital gitu? Karena saya mungkin Bapak Ibu ya punya aset ya, misalnya berupa fisik ya, misalnya rumah, mobil, bangunan dan sebagainya ya, itu aset ya. Tapi di zaman sekarang ini kita berada di zaman teknologi ya, apakah Bapak Ibu udah punya aset digital gitu, atau minimal personal franchise digital lah. Karena kalau misalnya ibarat kita ya, bicara tahu banyak dan sebagainya, tapi kita tidak bisa mengambil manfaat daripada teknologi tersebut. Katanya ya amat sayang sekali begitu ya. Karena teknologi itu saya bilang tadi ada dua sisi. Untuk istilahnya untuk ya kita ingin sukses itu juga bisa di teknologi sendiri gitu. Saya umur 25 tahun ya. Tapi ya mudah-mudahan saya dalam rangka membentuk aset digital saya itu sendiri. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto di Tanjung Pinang, akses digital gini, Bang Fahmi. Baik, paham ya? Oke, tapi tahan dulu, kita terima lagi untuk penelpon kedua. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rita. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Pak Nasrun, Jalan Kota Piring. Oke, silakan Pak Nasrun. Terima kasih. Ya, luar biasa ya sekarang digital kita ya. Pak Nasrun pakai akses digital nggak? Apa yang Pak Nasrun pakai? Ya, saya di rumah ada internet juga kan anak-anak itu. Punya medsos? Ada, medsos, Facebook, WhatsApp, ada. Oke, baik. Silakan Pak Nasrun. Oke lah, jadi saya harapkan pemerintah nih ya, emang medsos ini ada positifnya, ada negatifnya ya. Yang positifnya memberi informasi segala-galanya lah ya. Yang negatifnya itu tadi pada sumber yang untuk itu perjudian dan tak kalah lagi mengenai game itu Pak narasumber tuh.
kita rasa kerepotan juga itu. Nampaknya mulai anak-anak sampai remaja dewasa itu nampak di game itu nampaknya kasar, duduk waktu sedikit nampak jari-jarinya tuh nampaknya luar biasa lincahnya tuh. Saya tengok ya game itu juga. Tapi bagaimana pemerintah pusat ya bisa diaturlah main game itu sekian-sekian aja dibuka dibuka anunya jadwalnya. Jadi nggak setaruh 24 jam itu terus. Jadi ada harapkan begitu ya, diatur lah. Tapi diatur sekian jam. Supaya anak orang itu bisa aktivitas kerja. Nggak terbuang waktunya. Juga yang negatif-negatif itu kita harapkan pusat pemerintah yang provinsi ini harus mendengar dengar dari kita semua ya pengguna ini ya. Jadi kesimpulannya mengenai game itu diperhatikan penjudian dan juga di batas sekian jam. Satu hari jam sekian, kalau nggak ada sudah jangan diadakan aja, itu pendapat saya. Kemudian ini pemerintah bisa memperhatikan juga nih mengenai medsos ini ada positif dan yang negatifnya itu coba diperhatikan supaya kita memberi masalah kebutuhan kita. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun di Kota Piring. Baik, di belakang Pak Nasrun kita terima kembali untuk Anda bergabung bersama kami. Silakan. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Rita. Selamat pagi Bapak, dengan siapa? Pak Ruli. Pak Ruli. Pak Ruli, di mana Pak Ruli? 45. Oke, baik, silakan Pak Ruli. Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber. Waalaikumsalam. Orang hebat semua yang di bidang teknologi informasi. Dan tadi ulang-ulang itu lagi nggak apa-apa, yang mulai juga ya. Karena memang yang paling jadi sorotannya itu tadi game online itu. Tadi saya sudah dengar juga ya, ilustrasi lagu tadi juga tuh anak-anak hancur rusak gara-gara game. Sudah banyak yang direhabilitasi gara-gara game online. Tapi kenapa pemerintah belum juga menghapuskan? Kalau usah lagi diatur jam, dihapuskan sama sekali. Seperti judi online yang barusan ini Kominfo, Bapak Ardhani D. Plate menghapuskan 15 game online yang berbau judi. Bagus. Itu paling baik. Ya, lantas Ibu Sri Mulyani malah mengeluh. Negara akan kehilangan pemasukan dari game online yang berbau judi. Alhamdulillah, aku bisa terbalik-balik ya. Lucu ya. Suatu sisi dihapuskan karena menghancurkan masyarakat Indonesia, tapi suatu sisi lain menghilangkan pemasukan negara. Ya alamak, itu dia. Yang satu lagi Mbak Rita ya, Bapak Ibu narasumber ya. Saya pernah mengajukan pernah nyebut kalau dapat Bapak Ibu kita yang bergabung di DPGRI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi mengajukan petisi langsung kepada Kementerian Kominfo, lantas tembusnya kepada Presiden, dihapuskan, tolong dihapuskan. Kemarin waktu lagi kita COVID itu saya sangat jengkel, dongkol, marah sama anak saya. Lagi ujian online sanggup main game, bayangkan. Gimana nggak sakit hati kita? Sampai nilainya paling tidak juga ada yang jatuh ya. Tapi ini kan bukan dialami oleh saya sendiri, semua ibu-ibu, bapak yang anaknya masih sekolah. Jangan lagi dibiarkan lagi game-game online itu, tak usah lagi diatur, hapuskan. Sama sekali tidak, jangan lagi ada di konten itu, HP-HP anak. Ini yang bikin kacau, negara kehilangan pemasukan. Karena game online itu walaupun nggak judi juga pemasukannya luar biasa, triliun. Jadi ini negara seolah-olah kehilangan pemasukan. Carilah penghasilan yang lain yang mungkin tidak mengandung hal yang negatif, karena terlalu banyak yang merusak. Kita membayangkan ada bonus demografi. Kalau ada bonus demografinya itu hancur-hancuran, apa yang bisa kita peroleh? Itu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli di Batu 5. Di belakang Pak Ruli. Kita terima kembali untuk Anda bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa Bapak? Marlis Markan Lembah Purnama Pinang Pariang. Pak Marlis di Lembah Purnama. Silakan Pak. Terima kasih alokasi waktu buat Pak Marlis, mungkin volume radio monitor bisa dikecilkan Pak Marlin biar tidak feedback di studio. Kalau kita berbicara menyangkut masalah keresahan orang tua mengenai anak-anak ini, kita harap Bu Sri Mulyani lebih penting uangnya atau lebih penting generasi pewaris masa depan ini. Karena apapun alasannya, tak mungkin menteri hari ini akan menjadi menteri sampai 20 tahun akan datang. Kalau kita nanam cabai, tanam sekarang, tunggu 20 hari, dia bisa berbuah. Tapi kalau menanam akhlak sumber daya manusia, tidak seperti menanam cabai. Lebih sayang untuk keberlangsungan negara ini kepada pewaris masa depan, atau lebih memilih uang semata-mata yang dilihat
tak lihat dari judi atau tak judi. Padahal dari zaman Nabi Muhammad, tokoh dunia sudah bilang, adakah perang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasulullah? Nabi menjawab, ada. Perang melawan hawa nafsu katanya. Maka kita harap Bu Sri Mulyani untuk kemaslahatan bangsa ini ke depan, dengarlah pesan dari kekasih Allah, perang melawan hawa nafsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Marlis. Baik, pendengar, mungkin konteks kita ada terkait dengan topik kita pagi hari ini. Jangan terjumus pada kecanggihan teknologi. Mungkin ada yang Anda pernah memiliki pengalaman yang dapat berbagi atau kendala yang bisa disampaikan kepada kami pada dialog pagi hari ini. Untuk telepon terakhir, Erita, terima kembali untuk Anda bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak? Maman, Tanjung Pinang. Dengan siapa Pak? Maman. Pak Maman di Institut Tami ya? Ya. Oke, silakan Pak Maman. Saya tertarik tadi dengan komentar dari Pak Sis itu. Kita ini kan semua user, semua nanti operator. Tidak ada yang menghasilkan uang. Kita hanya memakai orang lain yang menerima uang gitu. Kita belum tahu. Sekarang ini ada itu IO untuk wedding organizer itu kan sekarang sudah online gitu. Apakah itu milik orang kita, orang Indonesia, atau milik luar, kita nggak tahu. Jadi apa yang disampaikan Pak Sis itu seharusnya digesa oleh kita semua. Jadi ada pemasukan, kita tidak hanya user gitu kan. Kalau user itu kita main game online itu kan kita hanya user. Itu yang kayak orang lain, bukan kita. Jadi memang kita hanya terima pajaknya saja. Coba buat sesuatu yang kira-kira bermanfaat, tidak hanya sebagai user saja. Jadi itu hal-hal yang ya kita manfaatkanlah teknologi itu seperti yang tadi sampaikan Pak Sis. Apakah kita sudah punya investasi ke arah situ? Gitu? Itu tadi yang beliau sampaikan. Kita semua ini pakar IT. Cuman kita hanya user. Sayang sekali ilmu hanya digunakan sebagai user saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman di Institut Tami. Baik, ada 5 penelpon kita pagi hari ini. Bang Andi, Bang Fahmi, dan juga Kak Uli. Cukup disambut positif sekali nih dialog kita pagi hari ini. Kalau dilihat juga seperti statement dari Pak Siswanto dan juga Pak Maman tadi nih Bang Fahmi, ada kita tidak hanya sebagai pemain, namun juga ada manfaat keuntungan dari teknologi ini. Kalau bagaimana Bang Fahmi? Ya benar sekali, jadi memang masyarakat saat ini memang sudah tidak buta dengan teknologi informasi dan mereka sudah banyak sekali menggunakan yang namanya teknologi informasi tersebut gitu ya. Jadi akses digital merupakan akses untuk mengelola suatu aplikasi kan seperti itu. Nah pada dasarnya kita sendiri itu sebagai memang saat ini penikmat dulu, jadi dari penikmat itulah kita dapat ide kreatif sehingga kita dapat mengembangkan gitu ya. Jadi pada dasarnya keseharian kita itu tidak terlepas dari akses digital. Ya, sederhananya dalam penggunaan ATM kan itu ya. Dari awalnya kita menggunakan ATM dulunya, kemudian beranjak lagi naik dengan perkembangan zaman udah menggunakan internet banking, bahkan sekarang udah sampai mobile banking. Jadi setiap akses pembiayaan itu udah dapat dijalankan dengan satu genggaman handphone gitu, atau smartphone. Dan kemudian ya untuk kita bisa mencapai tahap berkembang dari pengguna sampai ke tahap kita pengembang, itu kan kita harus melihat dulu siklus yang ada di masyarakat itu, kebutuhan-kebutuhannya apa aja. Dari kebutuhan-kebutuhan itulah kita bisa menyampaikan ide-ide kreatif itu atau membuat suatu organisasi atau sebuah lingkungan yang bisa menyampaikan ide-ide kreatif sehingga kita dapat menyalurkan ide tersebut dan kita dapat mengembangkan apalagi yang kita perlu kembangkan ini. Kalau di daerah kita gimana Bang Fahmi? Kalau daerah memanfaatkan kita dan pemain namun juga sebagai penikmat ya? Ya sebenarnya sih banyak gitu ya. Dari misalkan dari ya sederhana dari kedai-kedai kopi mungkin bisa gitu ya. Jadi dibuat marketplace kita dapat tempat kedai kopi mana yang nikmat gitu yang bisa dinikmati gitu. Itu. Itu peluangnya kita lebih besar di situ ya, Bang Fahmi. Selanjutnya? Selanjutnya untuk yang itu tadi mungkin saya jawab untuk Pak Siswanto dan Pak Maman itu ya. Kemudian untuk Pak Nasrun dengan jadwal game ini ya. Kalau ini mungkin lebih kepada
pemerintah gitu ya dalam mengelola peraturan seperti itu. Tapi kalau melihat gimana sih Bang Fahmi? Kalau melihat ya itu kita kembali kepada lingkungannya ini. Kita harus melihat lingkungannya pertama. Tapi perlu nggak melakukan itu? Perlu yang namanya kita pengawasan dan pengaturan jadwal. Karena gini Bu, kalau kita lihat ya untuk pengaturan jadwal ini dimulai dari keluarga terlebih dahulu, kemudian dari tempat sisi dia bermainnya di mana nih. Karena sekarang ini anak-anak saat ini lebih banyak dia bermain dengan teman-temannya dibandingkan keluarga. Gitu. Nah itu mungkin yang perlu kita batasi saat ini seperti itu. Makanya tadi sangkut paut juga dengan pertanyaan dari Pak Ruli Batu Lima, mengapa pemerintah belum menindak masalah game online ini ya? Oke, ada lagi yang lain, Bang Fahmi? Oke, baik, Bang Andi silakan. Terima kasih. Menjawab pertanyaan Pak Sis ya tadi ya. Pak Siswanto yang pertama. Yang 25 tahun katanya masih muda. Beda-beda tipis kita Pak. Dan Pak Maman yang di Insinyur Sutami. Memang betul aset digital itu kita tidak harusnya tidak hanya sebagai penonton tapi juga harus sebagai pelaku ya. Pelaku. Kami bersama Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu telah meluncurkan yang namanya Roadshow 1000 Startup Digital. Kemarin kita launching di Batam. Itu kita mengundang seluruh hampir sekitar 500 mahasiswa sekota Batam untuk belajar tentang startup digital. Jadi ini salah satu upaya pemerintah untuk edukasi masyarakat Kepri tentu khususnya untuk bagaimana kita memiliki aset digital. Banyak sekali kemarin teman-teman yang dari Batam, kemudian ada juga dari Pekanbaru. Kemarin kita launching di 2 wilayah untuk Kepri dan Riau. Itu ada satu contoh seperti startup yang muncul itu di Riau. Ada membuat satu startup di mana dia ini mereka merekrut jasa untuk part time di hotel-hotel dan di restoran, di apapun yang membutuhkan tenaga. Jadi seperti restoran-restoran di weekend yang penuh ramai itu dia bisa masuk ke aplikasinya untuk merequest tenaga waiter ataupun CS segala macam, termasuk hotel kalau ada wedding itu. Jadi itu sangat jalan itu. Itu salah satu bentuk startup digital yang dimiliki oleh masyarakat. Dan banyak lagi aset-aset digital yang bisa kita pelajari. Dan kalau tadi ditanya Pak Sis, apakah saya sudah punya aset digital? Kalau saya pribadi belum. Karena kita ASN ya. Kita ketika kalau mau turun ke dunia itu harusnya kita melepas jabatannya dan kita fokus untuk itu, sehingga fokus kita untuk keberhasilan daripada memiliki aset itu sangat penting. Saya juga sangat setuju tadi dengan Pak Maman ya. Agar investasi ini kita perlu untuk mempelajari, jangan hanya jadi penonton emang. Itulah kenapa kita harus pemerintah mendorong yang namanya tadi 1000 startup, kemudian literasi digital, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk keuntungan ya. Keuntungan. Kemudian terkait tadi yang disampaikan Pak Nasrun dari Kota Piring, kemudian abang kita tadi, Abang Marlis ya. Terkait game online. Memang game online ini sudah sangat meresahkan para orang tua. Kementerian Kominfo sendiri juga telah menutup beberapa situs game online. Dan kami juga dari Kominfo Kepri tadi sudah kami sampaikan telah merekomendasikan untuk penutupan dan pembatasan. Tapi respon dari pemerintah pusat bahwa situs game online ini tidak bisa serta-merta ditutup semuanya. Jadi indikator ditutupnya sebuah situs itu harus memasuki ada indikator konten negatifnya, berbau kekerasan, kemudian pornografi di situ, dan untuk game-game online yang bersifat normal itu tidak bisa ditutup secara serta-merta kecuali ada laporan. Ada laporan tertulis resmi itu masyarakat bisa melapor langsung juga terkait jika menemukan game-game yang berbau negatif, itu ke email langsung ke Kominfo, yaitu ke akun kominfo.mail.go.id. Ya.
pengaduan, di pengaduan itu bisa dilaporkan dan 3 kali untuk laporan yang sama itu akan segera direspon untuk ditindaklanjuti. Jadi untuk saat ini Kementerian Kominfo Pusat baru melakukan pembatasan akses game online. Untuk menutup game secara keseluruhan itu belum dilaksanakan. Tapi alhamdulillah kita pemerintah responnya cepat, Pak. Tadinya itu sangat bebas, sekarang sudah dibatasi, bahkan ada yang ditutup karena berbau-bau negatif. Mungkin kita bersama-sama berdoalah ke depan, mudah-mudahan harapan kita bersama game-game ini akan sirna ya dari dunia maya. Dan penting sekali sebenarnya pembatasan. Tapi kita di lingkungan keluarga, orang tua sendiri sebenarnya bisa membatasi penggunaan internet itu. Yaitu di setiap platform itu ada fitur untuk pembatasan orang tua. Kalau kita orang tua juga perlu belajar untuk membatasi. Jadi anak-anak kalau mau buka game, kita bisa atur jamnya. Anak-anak mau buka situs apa tidak bisa. Itu di handphone, di internet itu ada. Jadi orang tua perlu melek juga nih, melek digital untuk membatasi anak dari rumah. Jadi seperti itu. Saya rasa itu kali ya terkait beberapa 5 pertanyaan tadi, Mbak Rita. Baik, terima kasih Bang Andi. Kak Uli? Terima kasih Mbak Rita. Ini Pak Siswanto, pertanyaan tapi juga pernyataan yang menohok gitu ya. Apakah kita sebagai pengawas, kemudian pengamat, kemudian akademisi, kita juga punya akses terhadap teknologi digital. Jangan sampai kita memberikan advokasi, ternyata kita nggak punya platform media sosial dan sebagainya. Karena itu ternyata sumber yang beberapa peneliti mengatakan bahwa bagaimana kita melakukan pengawasan pendampingan ke anak-anak, orang tua di Tanjung Pinang bisa mengendalikan anak-anak, sedangkan IG, Facebook dan media TikTok lainnya dia nggak tahu. Coba tanya, hampir 68% orang tua ternyata tidak tahu dan tidak terkoneksi jejaring media sosial anaknya. Anaknya tahu JJ Slebeo, mamanya nggak tahu tuh JJ Slebeo. Padahal ternyata ini pengaruh. Nah itu dia. Jadi betul Pak Siswanto, sebenarnya sosialisasi bukan hanya pada pihak sekolah, guru dan sebagainya, termasuk juga ke rumah ya, ke orang tua gitu. Atau mungkin kalau kemarin game online itu penuh dengan iklan-iklan ini, atau setiap aplikasi itu dipenuhi dengan iklan-iklan komersial, ini coba sekarang diwajibkan setiap yang punya aplikasi atau apa yang masuk itu dengan iklan sosial masyarakat, iklan layanan masyarakat untuk literasi begitu. Jadi itu seru. Jadi kalau iklan yang lain aja bisa otomatis muncul berdasarkan algoritma, masa nggak bisa sosial marketing masyarakat kita bisa masuk seperti itu juga gitu, sehingga masyarakat bisa teredukasi begitu istilahnya, Mbak Eta. Baik, terima kasih Kak Uli. Tapi kalau melihat tadi beberapa statement dan juga masukan dari para pendengar, apa nih Kak Uli yang menjadi perhatian serius ataupun yang harus menjadi perhatian dari Dinas Kominfo kita di daerah, umpama dalam tidak membatasi ya, dalam agar masyarakat tidak terjumus, tanpa sadar tidak terjumus dalam kesalahan gunaan teknologi ini. Masukan seperti apa nih Kak Uli yang harus dilakukan oleh pemerintah kita daerah? Nah itu tadi, jangan user, tapi saya tertarik bahwa kita mulai memproduksi. Saya ingin Kominfo juga punya semacam inkubator untuk kreator konten gitu. Jadi kita punya siaran tandingan game online di barat modelnya begini, bikinlah Hang Lekir, Hang Jebat, Hang begitu menjadi tokoh-tokoh yang kemudian istilahnya tuh adventure-nya ada gitu ya, challenging-nya juga ada, tapi local wisdom-nya juga masuk begitu loh. Infinity juga ada di Batam ya kan? Ayo kita collab gitu istilahnya. Kita bikin tandingan. Saya mikir gitu, tandingan dengan nilai-nilai yang sesuai dengan normatif budaya kita juga di Melayu. Berarti tanpa sadar anak-anak juga terjumus dalam nilai budaya kita ya Kak Eli ya. Nah, nanti mereka punya punya alternatif. Punya alternatif. Artinya ada ada perubahan sosial lain yang kemudian tadinya tuh teknologi untuk menjerumuskan, ini enggak, pemberdayaan dia. Jadi advokasi, memberdayakan, yang kreatornya jadi lebih kreatif, yang masyarakatnya juga ini nih yang nilainya kita tuh kayak gini nih gitu.
Oke, baik, terima Itu, Mbak kasih Eka. Kak Uli. Bang Fahmi, nih pertanyaan yang sama dengan Kak Uli. Kalau menurut Bang Fahmi sendiri bagaimana? Apa nih yang harus menjadi masukan untuk pemerintah daerah kita? Sebenarnya kalau jadi masukan dari pemerintah sendiri udah banyak yang hal-hal yang dilakukan gitu. Cuman dari masyarakat ya yang bisa saya lihat gitu ya, dari posting di IG itu terkait konten-konten kreator tuh udah ada wadahnya. Cuman dari sisi masyarakat mungkin masih belum melek terhadap itu, masih suka dengan budaya-budaya yang di luar. Mungkin dari masukan sendiri ya mungkin lebih ya tadi benar yang mungkin disampaikan oleh Ibu Uli gitu ya, membuat suatu inkubator ya, di mana inkubator itu jadi penyampaian ide kreatif gitu ya. Tapi dari segi informasi iklan mungkin dari Kominfo udah banyak gitu. Cuman kita belum mengikuti atau belum menyerap informasi itu tersebut gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Fahmi. Bang Andi? Terima kasih ya untuk Kak Uli ya, tadi sarannya emang sangat bagus ya. Memang kami sebenarnya sudah merencanakan untuk kerjasama dengan seperti yang disebutkan oleh Kak Uli. Di Batam kita punya Nongsa Digital Park ya. Di situ juga ada Apple Academy. Kemarin kami sudah ketemu sekali sama salah satu manajemen di Apple Academy terkait untuk pengembangan ini. Kedepannya insya Allah lah kita akan coba jalin kerjasama untuk membentuk ini. Kemudian ini penting sebenarnya. Saya ingin menyampaikan langkah-langkah ini Kak Rita, langkah-langkah bagaimana penggunaan teknologi digital yang aman dan sehat. Ini sering kita sampaikan di beberapa edukasi di sekolah-sekolah, kemudian di beberapa sosialisasi kepada masyarakat. Yang pertama itu ketika menggunakan teknologi informasi ini, hindari memberikan data diri secara publik, seperti alamat, rumah, KTP, rekening, dan lain-lain. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran dengan mengetahui konten yang akan Anda upload bersifat publik atau privasi. Ini harus benar-benar diatur. Kemudian cek kebenaran informasi sebelum menyebarkan kepada orang lain. Jangan langsung terima, langsung forward, tapi dicek dulu. Jangan sampai kita nanti jadi salah satu pelaku dalam menyebarkan konten-konten atau informasi yang berbau negatif. Kemudian teman-teman agar menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak menyinggung saat memberikan atau mengupdate status. Kemudian bikin konten-konten yang edukatif. Kemudian ikuti akun-akun atau influencer yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat jangan diikuti. Jadi itu akan berbahaya buat teman-teman. Kemudian batasi penggunaan media sosial. Jadi penting ini peran orang tua. Sekarang ini kita untuk melarang anak bermain game, bermain handphone itu sangat susah. Itu pasti dilema buat orang tua. Yang bisa kita lakukan itu membatasi membuat jadwalnya, bahwa maksimal anak itu sebenarnya 3,5 jam sehari boleh bermain, itu maksimal, itu survei. Jadi kita nggak boleh melebihi itu. Yang sekarang terjadi survei anak-anak yang dari umur 8 sampai dengan 18 tahun itu bermain dengan gadget itu lebih dari 8 jam sehari. Itu survei. Dan ini berbahaya, dan tugas kita orang tua untuk membatasi itu. Baik. Dan kita harus ini tadi menggunakan kecanggihan digital ini untuk meningkatkan perekonomian. Jadi tadi aset digital disampaikan Pak Sis tadi memang penting. Kita ikutilah hal-hal yang positif. Saya kasih contoh ya, seperti pengelolaan akun YouTube itu. 5 besar di Indonesia ini kan ada 5 orang yang punya gaji dari YouTube itu, berpenghasilan dari YouTube, seperti Deddy Kobuser itu 7,7 miliar sebulan penghasilannya. Kemudian Raffi Ahmad dan Nagita dengan Rans Entertainment-nya itu hampir 6 miliar sebulan. Ini kan rangsangan yang hal positif yang sebenarnya kita bisa ikuti dan jadi pelajaran untuk kita ya. Jadi ya cambuklah kata orang-orang pemantik buat kita untuk ikut dalam aset digital ini. Baik. Mungkin itu Bu Rita. Baik, terima kasih Bang Andi, Bang Fahmi. Ini saya akan bacakan ada satu komentar di YouTube kita sebelum saya tutup dialog kita pada pagi hari ini dari Kayak Kie Channel. Pagi semua. Era digital menghadirkan banyak inovasi baru seperti Internet of Things, Big Data Analysis dan Location Detection, teknologi serta Art Intelligence. Banyak bahasa Inggrisnya ini.
Kemudian juga mengatakan revolusi industri saat ini harus kita hadapi beragam etnis dan kebudayaan dapat mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda dalam membangun industri kreatif. Perkembangan teknologi harus kita manfaatkan, namun produksi konten dan produk lokal Indonesia tidak boleh ditinggalkan dan harus dioptimalisasi melalui platform media digital. Sudah seharusnya milenial menggunakan teknologi digital untuk meraih prestasi, bukannya malah menggunakan teknologi digital untuk hal-hal negatif. Pembangunan startup ini juga identik dengan menggunakan teknologi yang membantu proses bisnis belajar lebih mudah. UMKM khususnya harus didorong dalam hal ini mantap. Minjam istilah Pak Gubernur katanya. Berbicara teknologi digital bukan semata-mata tentang ekonomi bisnis dan lain-lain. Terpenting juga mewujudkan kedaulatan negara dan rasa rasionalisme. Ini udah menutup kesimpulan kita kita pagi hari ini. Itu closing statement. Ya berarti kayaknya channel ini juga sudah mengikuti dialog kita pagi hari ini, Bang Andi. Ya. Bang Fahmi, terima kasih sudah bersama RRI pagi hari ini meluangkan waktu, dan Kak Uli juga meskipun jauh namun dekat di hati ya Kak Uli. Terima kasih Pak Andi, terima kasih Mas Fahmi. Oke, dan terima kasih untuk Anda juga pendengar. Saya boleh sudah tutup dengan pantun ya? Boleh, silakan. Jadi pantunnya begini Bu Erita, ada 2 pantun. Ya. Yang pertama, sungguh enak si buah duren. Saya. Rasanya khas menggugah selera. Saya. RRI Tanjung Pinang memang keren. Sekali di udara, tetap di udara. Aduh, terima kasih. Ada pantun kedua, Bu. Ya, silakan. Pantun keduanya begini. Bunga melati berdaun lebat, dipetik sekuntum si anak dara. Gunakan teknologi digital yang aman dan sehat. Bersama RRI, wujudkan Kepri maju dan sejahtera. Amin. Terima kasih nih Pak Sekdi sini pantunnya untuk RRI dan juga untuk masyarakat kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI. Terima kasih juga untuk Bang Fahmi. Ya mungkin ada waktu kita bisa bergabung kembali ya Bang Andi dengan topik yang berbeda, dan terima kasih Kak Uli. Selamat beraktivitas kembali. Kak Uli, terima kasih. Oke, baik. Saya Rita Fitra Insani, pendengar mewakili kabar kerja bertugas pada pagi hari ini bersama rekan kami operator Vivi Zuryani dan pengarah acara Ada Apriani mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.